bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah. Kembali lagi pada kesempatan ini dengan izin dan taufiknya kita bisa bermajlis bersama-sama, duduk untuk mempelajari agama yang kita cintai ini, yang kita yakini sebagai hidayah dan petunjuk yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Jamaah sekalian, insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fikih berzikir, khususnya berzikir setelah salat. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang fikih salat, baik terkait gerakan-gerakan salat, bacaan-bacaan salat, tata cara salat bagi orang sakit. Maka setelah kita menunaikan salat, masih ada satu rangkaian ibadah yang Nabi SAW contohkan kepada kita, yaitu berzikir. Secara umum jamaah sekalian, berzikir ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekhususan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena zikir ini adalah ibadah yang dianjurkan dilakukan kapan saja dan dimanapun kita berada. Itu namanya zikir mutlak. Dalam kondisi apapun kita dianjurkan untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir yang sifatnya muqayyad, yaitu zikir-zikir yang Nabi ajarkan pada kondisi tertentu, yang diantaranya adalah berzikir setelah salat. Kita akan jelaskan sebentar bahwa diantara manfaat daripada zikir setelah salat adalah menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan ibadah salat itu. Nah, zikir secara umum perintahnya jelas. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan banyak, dzikran katsira, banyak mengingat, banyak menyebut dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbihlah kepadanya bukratan wa asila, di pagi dan sore hari. Terkhusus perintah berzikir setelah salat Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, lalu Nabi mencontohkan kepada kita bagaimana tata cara berzikir setelah salat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaitumus shalah, apabila kalian telah selesai mengerjakan salat, fadhkurullaha, maka ingatlah Allah, sebutlah Allah, qiyaman, dalam keadaan berdiri, au qu'udan, atau dalam keadaan duduk, au ala junubikum, atau dalam keadaan berbaring. Ya, ini tentang syariat Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir setelah salat. Nah, bagaimana cara berzikir setelah salat? Nah, sebentar kita akan rinci bagaimana petunjuk dalil-dalil yang sampai kepada kita. Lalu jamaah sekalian, terkhusus zikir ini dibandingkan ibadah-ibadah yang lain, banyak kita dapati dalam Al-Quran penyebutan perintah zikir dengan kata banyak, dzikran katsira. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter orang-orang beriman, seperti orang-orang yang khusyuk dalam salat, orang yang berpuasa, dan lain sebagainya, ketika disebutkan salah satu karakternya yaitu berzikir, disebutkan di situ adz-dzakirunallaha katsira. Orang yang banyak mengingat atau menyebut Allah. Ada tambahan kata banyak.
Ini berarti salah satu karakter orang beriman itu hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ayat yang mungkin sering kita baca, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Ya. Situ ada kata sebutlah Allah dengan banyak, ingatlah Allah dengan banyak. Nah, ini terkait tentang salat Jumat. Ya. Bahwa ketika kita telah selesai menunaikan ibadah salat, bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah dan sebutlah Allah dengan banyak. Iya, subhanallah. Karenanya jamaah sekalian, orang yang paling banyak berzikir itu pada hakikatnya adalah orang-orang saleh. Iya. Orang yang banyak beristighfar itu, istighfar itu kan bahagian daripada zikir ya. Karena dengan istighfar kita mengingat kepada Allah. Bukanlah orang yang sering terjatuh dalam dosa dan maksiat. Ya, karena logikanya yang banyak meminta ampun itu adalah orang yang sering berbuat dosa. Tetapi kalau kita melihat justru yang lebih banyak beristighfar meminta ampun kepada Allah adalah orang-orang saleh. Iya, ahli ibadah dan para ulama. Kenapa demikian? Mereka menyadari bahwa zikir itu bukan hanya kita ucapkan ketika kita butuh, ketika kita meminta ampun kepada Allah, tetapi memang ini adalah simah, tanda-tanda dan karakter orang-orang saleh. Lalu jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaan berzikir? Ya. Keutamaannya sangat luar biasa. Ya, namun kadang-kadang kita tidak menghayati apa yang terkandung di balik zikir itu. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ingatlah aku, kata Allah, niscaya aku akan mengingatmu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, maka aku akan bersyukur kepada kalian. Apa kira-kira yang kita pahami sepintas selalu dari ayat ini? Ayat ini memberikan pesan bahwa keutamaan berzikir, dan ini keutamaannya sangat tinggi, bahwa dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Karenanya kata ulama kita, seandainya tidak ada keutamaan berzikir kecuali ayat ini sudah cukup. Kenapa? Karena dengan zikir ini Allah menyebut kita, mengingat kita. Siapa yang tidak mau diingat oleh Allah? Ya. Orang yang tidak diingat lagi oleh Allah itu orang yang sudah diabaikan, tidak dipedulikan lagi oleh Allah. Lebih dalam lagi kalau kita hayati, sebenarnya setiap aktivitas kita, para ikhwan dan akhwat sekalian, apapun itu, bukankah semuanya sudah ditetapkan oleh Allah? Bukankah semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah? Bukankah sebuah perbuatan sebelum kita lakukan, Allah sudah tahu bahwa kita akan lakukan? Sebagaimana Allah juga tahu ketika kita sedang melakukannya, dan Allah juga tahu setelah kita melakukannya. Bahkan Allah tahu apa yang akan terjadi andai kata kita tidak melakukannya. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah sekalian, kalau disimpulkan, orang yang berzikir itu adalah orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menggerakkan hatinya untuk mengingat kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala setelah itu akan membalas dia dengan pahala yang luar biasa. Bukankah ini bukti bahwa orang yang berzikir itu adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Betul, kita yang berzikir, kita yang mengucapkan itu semua, tetapi ini kan semua kita lakukan karena takdir, karena Allah yang menetapkan. Sebagaimana orang lain yang tidak pernah berzikir, jarang berzikir, bahkan dibiarkan dengan perbuatan itu juga Allah sudah tahu. Ya. Nah, ini salah satu keutamaan zikir yang luar biasa yang kata ulama kita,
andaikan tidak ada lagi keutamaan kecuali ini, sebenarnya ini sudah cukup. Iya. Lalu termasuk juga tanda-tanda keimanan adalah zikir. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin sering mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam Al-Qur'an itu yang disuruh berzikir itu adalah orang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsiran. Sebutlah Allah, ingatlah Allah dengan banyak. Ya, tidak dikatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Sebutlah Allah, ingatlah Allah, bukan. Hanya orang beriman. Karena ini adalah bukti keimanan. Ya, semakin tinggi iman seseorang, maka dia akan semakin banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mendapatkan keutamaannya bahwa Allah akan menyebut kita, mengingat kita, bukankah ini sebuah perintah? Yang namanya perintah, kalau kita lakukan berarti ini adalah ibadah, akan berbuah pahala. Jadi kita dapat pahala, dapat juga keutamaannya. Dan ayat yang kita bacakan tadi, washkuruli, ya, dan bersyukurlah kepada aku, wala takfurun, dan janganlah kalian kufur nikmat, ya. Ini artinya bahwa salah satu bukti kesyukuran seseorang kepada Allah adalah dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Ya. Itulah orang bersyukur. Ya, sebagaimana kita saja sesama manusia, ya. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, itu kita akan selalu ingat dia. Kebaikannya akan selalu kita ingat. Iya. Bahkan kita berani untuk berkorban untuk orang itu. Andaikan ada orang yang pernah berbuat baik kepada kita, menolong kita, kita tidak akan lupa itu. Makanya ada ucapan Arab mengatakan, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, kamu akan memperhambakan hatinya. Iya. Jadi kalau kita ingin orang lain menyukai kita, senang kepada kita, berbuatlah baiklah kepadanya. Ya. Maka kita akan selalu dikenang, diingat. Nah, bagaimana lagi jika Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kehidupan, memudahkan urusan kita, melimpahkan karunia-Nya untuk kita, dan memudahkan bagi kita jalan-jalan kebaikan. Bukankah ini membuktikan bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kesyukuran itu harus dibuktikan. Salah satu pembuktiannya adalah dengan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain daripada zikir, jamaah sekalian, bahwa orang yang hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengatur kehidupan manusia, seseorang yang menyadari bahwa dia punya Rabb, dia punya Allah yang selalu mengawasinya, ya, yang selalu menjaganya. Ketika hatinya selalu terpaut dengan zat yang maha sempurna ini, maka dia akan menjadi orang yang paling tenteram jiwa dan hatinya. Kenapa? Karena dia tidak terpaut, tidak terikat hatinya kepada sesama makhluk yang lemah. Hatinya selalu terpaut dengan zat yang maha kuasa, yang memudahkan segala urusannya, yang akan membalas amalan-amalannya dengan kebaikan, yang akan menegakkan keadilan ketika dia dizalimi, yang akan menjaganya di saat dia dalam kesulitan. Dia akan selalu dalam keadaan tenteram. Lalu bagaimana jika seseorang mendapatkan musibah? Iya. Inilah yang membedakan orang yang selalu ingat kepada Allah dengan yang tidak mengingat kepada Allah. Orang yang hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan musibah, maka didapati dia adalah orang yang paling tenang menghadapi musibah itu. Tidak ada kata-kata kufur yang keluar dari lisannya.
seakan-akan tidak ridha dengan musibah yang menimpanya. Ya, dia akan menerima dengan ridha, dengan tenang, karena dia tahu bahwa yang menakdirkan musibah ini terjadi pada saya, sementara menyaksikan saya, melihat saya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin melihat salah satu sifat yang paling indah dalam diri manusia, ya, hambanya ketika diuji oleh Allah, yaitu kesabaran. Ini kan sifat yang paling mulia ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Hanya saja orang-orang yang bersabar itu dibalas kesabarannya dengan balasan yang tidak terhingga. Tidak disebutkan supaya kita penasaran apa kira-kira balasannya. Ya. Jadi orang yang paling tenang itu, ya, adalah orang yang selalu hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan atau bandingkan dengan orang yang besar di hatinya dunia, terpaut, ya, dengan sesama makhluk, maka dia akan menderita, pasti menderita. Kenapa? Karena dia, ya, menjadikan hatinya, ya, diatur oleh sesuatu yang sebenarnya juga butuh kepada Allah. Maka orang yang paling menderita itu adalah orang yang diperbudak hatinya oleh dunia, pasti menderita. Diperbudak hatinya oleh berhala, tempat-tempat yang dikeramatkan, pohon-pohon, kuburan, pasti menderita itu. Kenapa? Karena sebenarnya dia telah mengorbankan jiwanya yang mulia pada hakikatnya dengan imannya dengan kekufuran. Dan itu sangat rendah, itu kekufuran, sangat hina, kesyirikan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yusyrik billah," ya, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama', dia seperti terjatuh dari langit. Ya. Ini kalau orang berbuat syirik. Jadi bayangkan kalau orang terjatuh, tidak punya pijakan, itu adalah kondisi di mana seseorang paling lemah. Kita tidak punya pijakan. Coba bayangkan kalau kita jatuh, kondisi kita itu pasrah, mau patah mau apa kalau tinggi. Bagaimana kalau kita jatuh dari langit yang kokoh itu? Iya. Lalu Allah katakan fatahtafut tayr, lalu dia disambar oleh burung. Ini perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi orang yang menggantungkan, ya, hidupnya, hatinya kepada selain Allah, berbuat syirik. Dan kata ulama kita, apa maknanya fatahtafut tayr? Dia disambar oleh burung. Burung itu kan sangat remeh. Kita yang biasa menangkap burung itu, ya, kalau bisa dimakan, tetapi justru dia disambar oleh burung. Au tahwi bihi rih fi makanin sahiq, angin yang begitu lembut mempermainkan dia. Ya. Seharusnya angin dinikmati, justru dia dipermainkan. Ya. Saking lemahnya, ya, tidak punya pijakan orang yang berbuat syirik itu. Ya. Karena jemaah sekalian, kalau ingin tentram, hati tenang, ya, selalulah hati kita ini terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Setelah Allah jelaskan orang-orang yang mendapatkan hidayah dan yang tidak mendapatkan hidayah, Allah katakan yang mendapatkan hidayah itu adalah alladzina amanu, orang-orang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hatinya tenang, tenteram, damai dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala gambarkan pada ayat yang lain bagaimana orang yang jauh dari zikir. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya. Orang yang jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada syaitan yang selalu mendampinginya, mempermainkan dia seperti qarinah, ya. Sehingga rasa takutnya kepada syaitan itu lebih besar. Karenanya jemaah sekalian, orang yang berbuat syirik melalui sihir itu, sihir, ya, atau dukun-dukun, tidak ada seseorang yang memang aktivitasnya, profesinya adalah berdukun-dukun,
kecuali hancur-hancuran hidupnya itu. Coba lihat, ada tidak dukun-dukun yang Masya Allah jadi terkenal, ya, begitu bahagia dilihat, ya, semua menderita. Ada tidak dukun yang kita saksikan di sekitar kita, Masya Allah paling ceria, selalu itu hatinya gelap, ya, hidupnya suram di tempat-tempat yang sunyi, itu dukun, ya. Kenapa? Ya memang begitulah orang yang jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin atau syaitan yang didekati oleh tukang sihir ini, itu tidak mau memenuhi permintaan si tukang sihir kalau permintaannya tidak dipenuhi. Yang namanya syaitan, yang diminta cuma satu, mau ditemani masuk neraka. Itu saja yang dia minta. Iya. Minta teman masuk neraka. Tidak mungkin dia katakan syaitan itu, ya, ketika tukang sihir ingin ditolong, dibantu, ya, untuk memudaratkan orang lain, lalu syaitan itu mengatakan banyak-banyak sholat, iya, banyak-banyak berpuasa. Tidak, yang dia minta itu tumbal ayam putih, ya, atau kambing. Yang penting kan kita menyembelih kepada selain Allah itu sudah syirik. Itu yang diminta. Kain lah, kain kafan atau kain apa, itu kan kesyirikan semua itu, ya. Kan tidak ada itu yang kita dengar bahwa ada dukun atau tukang sihir atau yang suka apa namanya berobat, ya, orang yang dianggap sebagai ahli, tukang ramal, ya, paranormal. Lalu ketika sampai di sana dia tidak minta apa-apa, dia cuma mengatakan kembali ke rumah, jaga sholat tak baik-baik, ya, banyak berzikir. Ini yang sunnah, ini kita baca, ya. Kecuali yang memang betul-betul sesuai dengan tuntunan sunnah, ya, cara berobatnya. Tetapi kalau sudah ada yang aneh-aneh, ya, itu pasti caranya juga aneh, ya. Caranya pasti aneh. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tentang orang yang jauh dari zikir ini, setelah disebutkan bahwa hidupnya suram di dunia, di akhirat juga ternyata orang ini sangat menderita. Di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling jauh untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia, sangat sempit. Iya. Dan di akhirat nanti, ya, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Iya. Padahal di dunia dia melihat. Kenapa bisa seperti itu? Iya. Karenanya percakapan ini Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal di dunia dulu saya melihat, ya, paling jelas pandangan saya, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya, wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikian itulah karena telah sampai kepadamu ayat-ayatku, ya, bukti-bukti kekuasaanku, telah sampai kepadamu nabi yang diutus, ada Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya, tetapi kamu abaikan, kamu lupakan itu semua, ya. Kamu lebih percaya dengan khurafat, ya, cerita-cerita orang tua kalian, ya, daripada Al-Quran, ya. Maka pada hari ini kamu pun dilupakan, diabaikan. Sebagaimana jamaah sekalian di dunia dia melupakan Allah, di akhirat juga mereka dilupakan, ya. Itulah orang yang jauh dari zikir. Jadi kalau begitu jamaah sekalian, zikir ini subhanallah, ya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, salah seorang ulama besar, bagaimana kaitan antara hati, ya, dengan zikir itu. Beliau mengatakan, mathalul ma'i lil qalb, ya, mathalus samak lil ma', ya, mathalul, ya, afwan, perumpamaannya mathalul dzikir lil qalb, ya, perumpamaan zikir kaitannya dengan hati, ya, seperti perumpamaan air dan ikan, ya. Lalu beliau mengatakan, fa kaifa yakunu halus samak
idza faraqal ma'. Maka lihatlah bagaimana kondisi ikan itu jika jauh dari air. Begitulah juga hati kalau jauh dari zikir, ya, seperti hati yang mati, ya, hati yang mati, ya, hati yang orang berjalan di sekitar kita tetapi hatinya mati. Bagaimana hati yang mati itu? Dia mendengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak peduli, ya, tetap sibuk dengan urusannya. Iya. Orang yang seperti ini jamaah sekalian, kenapa? Karena hatinya tertutup, iya, mati. A'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih peringatan atau tidak akan percaya, iya. Sudah jauh sekali. Iya. Yang menjadi persoalan karena kadang-kadang orang seperti ini menipu dirinya, lalu mengatakan nanti akan ada waktunya itu. Ya, urusan ke masjid itu urusan 50 tahun ke atas, ya. Kan biasa begitu. Mari kita nikmati dulu masa muda ini. Sekali orang berada di masa muda, nah, dia tidak tahu bahwa yang namanya kelalaian, dosa dan maksiat. Dosa itu kan ada dua macam, melakukan larangan atau meninggalkan kewajiban. Ini, ya, efeknya sangat berbahaya karena akan mengunci hati, ya, akan mengunci hati dari pintu hidayah. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hatinya, ya, sehingga tidak akan ada lagi yang bisa membukanya. Makanya ada orang yang sudah beruban, istilahnya anak muda, sudah bau tanah, tetapi tidak bisa berhenti minum, iya, tidak bisa berhenti main judi, habiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, iya. Mungkin dulu waktu masih muda masih sempat dia katakan nanti adalah waktunya bertobat, padahal, iya, karakter dosa itu bukan mendekatkan ke pintu masjid, tapi semakin menjauhkan kita. Jangan ditunda-tunda itu yang namanya tobat, ya. Jangan ditunda, ya, sebelum hati kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian. Lalu zikir yang muqayyad ini, kalau masih ada waktu mungkin kita jelaskan, atau bagaimana Ustaz? Dijelaskan saja ya. Iya. Tadi kita jelaskan keutamaan zikir dan kedudukannya. Maka sekarang kita coba fokus menjelaskan zikir yang sifatnya muqayyad. Zikir yang Nabi ajarkan, ya, yang dibacakan pada waktu-waktu tertentu, yaitu zikir setelah salat. Disebutkan dalam beberapa hadis, mungkin kita tidak perlu jelaskan riwayatnya, ini kita sudah pilih, ya, berdasarkan penjelasan ulama. Apa zikir yang Nabi pernah ajarkan? Disebutkan dalam riwayat bahwa ketika Nabi selesai mengerjakan salat, yang pertama kali beliau ucapkan adalah istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah, di sini kembali kita pertegas, ya, bahwa istighfar itu adalah kebiasaan orang-orang saleh, ya. Ini kan logikanya mestinya orang istighfar itu orang yang terjatuh dalam kesalahan, orang yang khilaf, yang bisa mengatakan astagfirullah, ya, salah lagi, ya. Tetapi justru kita baru selesai salat, ya, yang pertama kali diperintahkan adalah istighfar. Kenapa demikian? Kata ulama kita, karena istighfar ini akan mencukupkan kekurangan-kekurangan di dalam menunaikan kewajiban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mungkiri jamaah sekalian bahwa kita di dalam melakukan kewajiban itu banyak sekali kekurangannya. Salat kita banyak di dalamnya kelalaian, puasa kita, ibadah haji kita. Karenanya subhanallah, pada semua ibadah-ibadah itu selalu diperintahkan pada akhir ketika selesai melakukannya adalah zikir. Tadi kita sudah sebutkan setelah selesai salat, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah, ya. Ketika kalian telah selesai salat, maka ingatlah Allah. Setelah selesai puasa di bulan Ramadan, Allah katakan walitukmilul iddata walitukabbirullah. Itu kan juga zikir, tukabbirullah. Kita sempurnakan bilangan Ramadan. Lalu kita diperintahkan bertakbir, itu kan zikir juga. Iya. Lalu ketika kita selesai menunaikan ibadah haji yang begitu melelahkan, yang mestinya kita istirahat, justru kita disuruh berzikir. Fa idza qadaitum manasikakum
fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Ya. Selesai manasik haji, selesai wukuf di Arafah, menuju ke Musdalifah untuk mabit, dari Musdalifah ke Mina lagi berjalan, melontar jumrah, lalu tawaf lagi 7 kali, tawaf ifadah, lalu sa'i yang belum sa'i umrah, ya. Setelah itu, ya, menyembelih, karena di hari tanggal 10 itu paling melelahkan bagi jamaah haji. Tetapi Allah katakan, kalau kamu telah selesai menunaikan itu semua, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Pesannya jamaah sekalian, kenapa ya kita diperintahkan untuk berzikir setelah menunaikan ibadah? Agar kita jangan pernah merasa bahwa kita betul-betul sudah selesai menunaikan kewajiban. Belum. Ya. Selama kita masih hidup, ya, maka kita harus selalu manfaatkan saat-saat kehidupan kita ini dengan ibadah. Kita belum sempurna menunaikan kewajiban kita di Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertemuan yang akan datang saya akan jelaskan secara singkat, ya, zikir-zikir ini, tapi ada satu faedah yang ingin dengannya saya tutup pertemuan kita ini. Tadi waktu salat zuhur ada kultum, ya, di Stibah. Saya ingin sharing kepada jemaah sekalian apa isi daripada kultum salah seorang mahasiswa di Stibah. Iya, dalam bahasa Arab, ya, kultumnya. Intisarinya begini. Beliau menukil sebuah kisah tentang permisalan, ya, kehidupan kita di dunia. Ini menarik, ya. Ibu-ibu di belakang juga diperhatikan ini, ya. Ini ada satu keluarga yang mana sang suami ini pekerjaannya adalah nelayan, ya. Dia nelayan, tiap hari keluar melaut mencari ikan. Nah, suatu hari ketika dia kembali menangkap ikan, ya, lalu ikannya diserahkan kepada istrinya. Ketika sang istri memotong ikan itu, ditemukan ada di dalamnya mutiara, ya, sebuah mutiara yang luar biasa. Mereka pun sangat bahagia, ya. Lalu mereka sepakat untuk menjual mutiara itu, ya, kemudian hasilnya digunakan untuk menikmati sebagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang suami ke pasar, diperlihatkan kepada penjual, ya, atau pembeli, semua mengatakan, saya minta maaf, saya tidak punya cukup uang untuk membeli mutiara ini, terlalu mahal, ya, terlalu mahal. Sehingga sebagai seorang penjual yang sebenarnya dia kaya, banyak, ya, jualannya, banyak mutiara yang dia jual, emas, tapi dia mengatakan tidak cukup, ya, uang saya untuk membeli ini, terlalu mahal ini. Coba pindah ke toko yang lain, ya, barangkali ada yang bisa. Ketika dia pindah ke toko yang lain, ternyata di situ juga, ya, orang itu mengatakan tidak bisa, ya, saya tidak bisa beli ini tidak ternilai dengan uang ini, ya, dengan harta tidak ada nilainya, tidak ada yang bisa beli, terlalu tinggi. Tetapi dia mengatakan begini, coba Anda ke seseorang, ya, di sana kemungkinan dia bisa, ya, membeli mutiara Anda ini. Akhirnya dia pun berangkat ke orang itu. Sampai di sana jamaah sekalian, ketika diperlihatkan, orang itu pun merasa bahwa dia tidak mampu sebenarnya untuk membeli mutiara itu. Tapi dia katakan begini saja, bagaimana kalau saya hargai mutiara ini dengan saya berikan Anda waktu di tempat penginapan saya selama 6 jam. Silahkan Anda nikmati semua yang ada di situ. Mau makan apa saja, ya, silahkan. Akhirnya dia sepakat. Mungkin juga orang ini merasa bahwa daripada tidak ada yang beli, ya, ke situ saja. Akhirnya dia menerima tawaran itu, serahkan mutiaranya, lalu dia ke tempat penginapannya. Di situ ternyata terbagi-bagi dalam penginapan itu. Ada satu ruangan, semua makanan apa saja, ya, bisa dinikmati sepuasnya. Ya, kemudian di tempat yang lain dalam penginapan itu ada sebuah tempat yang mana orang dipersilahkan memilih apa saja perhiasan yang ada di situ.
emas, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya semua perhiasan silahkan pilih di situ. Dan satu lagi tempat untuk istirahat, ya, sebuah singgasana yang begitu mewah, tempat tidur, ya, ranjang yang sangat indah, yang sangat empuk. Akhirnya orang ini pun mulai menikmati, ya, penginapan itu. Dan ketika dia masuk dan melihat bagaimana, ya, makanan, buah-buahan yang begitu luar biasa, dia pun masuk ke situ, ke ruangan itu, dan menikmati semua yang bisa dinikmati. Dia duduk sekitar berapa jam, ya, tidak terasa 2 jam, tidak habis-habisnya dia makan sampai dia begitu kenyang, baru dia keluar. Setelah dia keluar dari ruangan itu, dia melihat ada dipan, tempat tidur yang begitu empuk. Siapapun yang melihatnya akan tergoda. Akhirnya dia mengatakan, kalau begitu saya coba masuk, ya, menikmati bagaimana tempat ini, apalagi sementara kenyang. Ketika dia masuk, ya, dia menikmati keindahannya. Akhirnya dia terlelap, tertidur tanpa terasa. Pemilik penginapan datang membangunkan, "Pak, sudah habis waktu 6 jam, Anda harus keluar." Dia mengatakan, "Mohon ditambahkan sedikit waktunya." "Iya, saya belum menikmati ruangan yang satu ini." Orang itu mengatakan, 6 jam itu sudah cukup sebenarnya. Ya, di dalam ruangan itu, andaikan Anda tidak masuk ke sini tidur, ya, Anda gunakan beberapa jam yang tersisa untuk masuk ke tempat itu, lalu mengumpulkan semua harta yang Anda inginkan. Ada emas, itu cukup untuk Anda jual, ya, kemudian Anda bisa membeli bahkan penginapan seperti ini. Anda bisa keluar dan membeli makanan apa saja, tapi Anda telah, ya, habiskan waktu Anda untuk tidur di sini. Sampai di sini kisahnya berakhir. Apa faedahnya jamaah sekalian? Ini perumpamaan hidup kita. Mutiara itu ibaratnya adalah kehidupan kita jamaah sekalian, yang sangat berharga. Waktu 6 jam itu adalah umur kita. Umur kita. Dan makanan, ya, yang ada dalam ruangan itu, yang semuanya bisa diraih, adalah syahwat kita yang tidak pernah kenyang. Dan ruangan yang di dalamnya ada tempat tidur yang begitu menggoda, itulah kelalaian kita. Dan ruangan yang di dalamnya ada emas, perhiasan, semuanya adalah amalan-amalan kita yang kita abaikan. Beginilah kehidupan kita. Habis syahwat kita, kelalaian kita, umur berlalu, ya, amalan kita tidak berusaha raih, padahal umur kita sangat sedikit. Ini faedah yang disebutkan oleh, ya, salah seorang dari mahasiswa kami tadi, dan kami merasa ini sangat menarik untuk disampaikan dan bisa memberikan kita motivasi menyadari hakikat kehidupan kita, dan juga kaitannya dengan zikir. Kenapa saya kaitkan dengan zikir? Karena zikir ini adalah amalan yang paling ringan tapi pahalanya tinggi. Dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi mengatakan, "Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, wa habibatani ila rahman." Ada 2 kalimat yang sangat ringan di lidah tapi berat timbangannya di akhirat nanti, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya, ini sangat ringan tapi luar biasa pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Kita tanya jawab, Ustaz. Iya, selanjutnya sebagaimana biasa mungkin kita berikan kesempatan kepada jamaah untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk diperjelas. Tafadhal. Sepertinya sudah jelas, Ustaz. Oh iya, maju Ustaz. Apakah zikir pagi dan petang mungkin bisa terwakili dengan zikir setelah sholat? Karena kan setelah sholat kita membaca istighfar, setelah sholat kita bisa membaca ayat kursi 30, bahkan 30 kali sesuai tambahan-tambahannya. Apakah itu sudah bisa termasuk kita berzikir di waktu pagi atau petang? Atau apakah memang zikir pagi petang itu setelah selesai itu semua kita baca, akan kita kembali ulangi lagi waktu kita katakan zikir pagi
pertama. Yang kedua, kadang kita biasa itu sholat berjamaah, tapi kita ini ada sesuatu hal yang bisa, ada sesuatu yang kita mau keluar dan lain sebagainya. Jadi biasa kita itu setelah salam kita langsung sholat sunat, kita langsung sholat sunat. Nanti di mobil baru kita berzikir. Apakah itu termasuk ini mobil berzikir sudah benar atau memang harus sesuai dengan urutannya? Setelah salam itu kita berzikir dulu, baru sholat sunat. Seperti begitu, Ustaz. Tayyib, barakallahu fikum. Yang pertama kita katakan bahwa zikir-zikir yang muqayyad itu memang Nabi contohkan. Jadi Nabi sebutkan zikir-zikir sesuai dengan urutannya itu setelah sholat. Jadi berbeda dengan zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore itu lebih banyak lagi zikirnya. Ya, seperti zikir sebelum terbit matahari itu kan dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha. Makanya sebagian ulama kita mengatakan zikir pagi itu yang lebih utama adalah sebelum terbit fajar. Ya, sebelum atau terbit matahari, ya, sebelum terbit matahari. Dan di sore hari sebelum terbenam matahari. Ya, dan zikirnya ini banyak. Mungkin nanti insyaallah mudah-mudahan pekan depan, 2 pekan ke depan kita coba untuk menjelaskan juga zikir pagi dan petang itu. Iya. Jadi zikir setelah salat urutannya nanti kita akan jelaskan, ya. Tadi kita sudah singgung istighfar 3 kali. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Seterusnya sampai ayat kursi dan membaca al-muawwidzatain dan surah al-ikhlas. Ya, itu urutannya sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Sehingga sebagian ulama kita mengatakan begini, adanya jumlah zikir tertentu seperti misalnya subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar, ini sebaiknya jangan ditambahkan, jangan dilebihkan. Karena kita tidak tahu apa hikmah di balik jumlah-jumlah itu, angka-angka itu. Ya, mungkin saja ada keutamaan tertentu. Ya, kecuali jika kita niatkan bahwa misalnya setelah kita sebutkan 100 kali dengan la ilaha illallah, kita tambahkan tetapi dengan niat bukan bahagian dari itu. Itu zikir tambahan. Ya, sehingga memang dari segi kaifiatnya juga berbeda. Ya. Nah, ini yang pertama, jadi ada perbedaan. Kemudian yang kedua tentang bagaimana jika kita terkondisikan setelah selesai salat tidak sempat berzikir, mungkin karena kondisi ada hajat yang penting untuk kita harus tinggalkan tempat duduk kita, ya maka silahkan ya kita berzikir di atas kendaraan, ya kalau memang kita di kondisi yang seperti itu. Tadi kan kita sebutkan ayatnya, ya fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila engkau telah menunaikan ibadah salat, maka ingatlah Allah, sebutlah Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Ya. Itu artinya bahwa kita berzikir dengan zikir-zikir yang Nabi ajarkan dengan kondisi kita yang mana yang mudah. Makanya kita katakan tadi, zikir ini ya kapan dan dimanapun kita berada. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, ketika ditanya bagaimana Nabi SAW berzikir, beliau mengatakan kana yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Nabi itu berzikir kepada Allah pada setiap kondisinya, setiap waktu. Ya. Selalu bahasa lisannya dengan zikir. Wallahu taala alam. Cukup Ustaz? Iya. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada hal-hal yang keliru. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.